Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaki Hidayat dari Universitas Terbuka Banjarmasin dengan NIM 0512045338. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kedua basis data oleh dosen pengampu Ibu Dewi Kania Widayawati, Eskom Mkom. Untuk soalnya sudah saya download dari sini. Ini adalah soalnya. Saya download dari sini, lalu saya masukkan kembali di sini. Ini sudah ditampilkan sebuah IRD, tabel IRD. Berdasarkan Entity Relationship Diagram atau IRD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL MariaDB atau MariaDB yang ada pada SAM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Jadi kita disuruh membuat basis data dengan mengkonversi IRD yang ada di sini. Di sini total ada 6 entitas, dengan entitas utamanya ada dokter, administrator, dengan pasien, dengan dan entitas tambahannya dokter admin, pasien dokter, daftar. Panduan pengerjaan: lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning BMP MC 4206 basis data. Pelaporan penilaian. Oke, langsung saja kita masuk ke jawabannya. Di sini sudah saya tulis langkah-langkahnya, apa saja yang perlu dikerjakan. Jadi yang pertama, pembuatan basis data rumah sakit berdasarkan IRD atau Entity Relationship Diagram. Nomor 1, install dan jalankan XAMPP SAM. Saya sudah mendownloadnya. Lalu nomor 2, setelah terinstall buka SAM kontrol panel. Nomor 3, klik tombol start untuk Apache MySQL. Kodenya harus berwarna hijau untuk tanda runningnya. Jika berwarna merah masih belum running sempurna, nanti akan terjadi error. Saya sudah mencobanya tadi, saya sudah pernah mengalaminya. Buka browser, masuk ke phpMadmin, di HTTP lokal, bisa juga bekerja lewat CMD. Atau bisa juga langsung masuk ke dalam IP-nya 127.1.0.1. Berikut sama yang sudah saya download, ini sudah saya pernah jalankan. Lalu saya akan jalankan Apache dan MySQL. Tunggu sampai warna hijau ya. Sekarang sudah warna hijau. Oh ya, ini saya menulisnya juga berdasarkan dengan panduan praktikum yang telah diberikan. Di sana sudah terdapat lengkap untuk langkah-langkahnya. Jadi saya hanya menuliskan ringkasnya saja. Oke, di sini sudah warna hijau. Kita bisa langsung masuk ke dalam web browser atau dengan CMD-nya juga bisa di sini. Di sini saya menggunakan web browser-nya saja. Klik di admin sini. Oke, akan muncul di sini servernya. Kita juga bisa langsung mengetikkan IP address ini, di atas lalu akan muncul phpMyAdmin juga. Oke, di sini nama basis data atau database-nya. Oke, untuk di sini saya tidak menggunakan phpMyAdmin-nya untuk pembuatannya, tapi menggunakan kode dari SQL-nya. Karena menurut Ibu Dewi lebih baik menggunakan SQL untuk maskal memori juga, sekaligus memahami dari sintak-sintaknya. Oke, yang pertama kita akan membuat database-nya. Saya akan menyalinya saja untuk lebih singkat. Di sini create berfungsi untuk membuat database. Untuk keterangannya, yang dibuat adalah database. Rumah sakit adalah namanya, nama database yang kita buat. Oke, kita jalankan. Oke, di sini sudah berhasil membuat warna hijau. Di sini juga muncul rumah sakit. Oke, kita tampilkan basis data. Oke, kita masuk rumah sakit.
Oke, sekarang kita sudah masuk dalam rumah sakit dan membuat tabel. Lalu kita lanjut dengan SQL saja. Oh ya, di sini ada keterangan, di sini ada komen untuk use rumah sakit. Ini juga bisa digunakan jika menggunakan CMD atau SQL tadi, tapi saya langsung menggunakan klik saja. Lalu langkah ketiga, buat tabel master. Kita definisikan kunci utama primary key sebagai identifier unik dan data atribut tanpa ketergantungan intransitif. Oke, jadi kita gunakan primary key pada tabel master, 3 entitas tabel master ini. Oke, yang pertama pasien dulu. Saya akan menyalainnya dan akan saya jelaskan juga. Oke, di sini tabel pasien. Kita langsung saja ya. Bisa juga satu-satu seperti ini, lalu tekan kirim atau bahasa Inggrisnya go. Tapi saya akan langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, ini dia untuk dokter, tabel dokter, dan ini administrator. Oh ya, saya lupa menjelaskan tadi untuk ya, lanjut saja dulu. Create di sini untuk membuat sama seperti sebelumnya. Yang dibuat apa? Yang dibuat di sini table, di sini keterangannya. Nama tabelnya apa? Di sini nama tabelnya pasien. Lalu isi dalam tabelnya. Ini dia. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4. Di sini ada ID pasien untuk kolom pertamanya. Tipe datanya integer. Untuk isinya tidak kita isi karena ini defaultnya juga sudah bisa diisi tidak terbatas. Kalau tidak salah saya baca itu, atau bisa juga diisi dengan angka misalnya 5 juga bisa seperti ini, tapi tidak perlu seperti itu juga dia sudah mengerti untuk update yang terbaru ini. Atau auto increment primary key. Oke, di sini jadi kita menjadikan ID patient sebagai primary key. Lalu nama patient, partial atau variabel karakter di sini 50. Jadi di sini kita menyediakan batas hurufnya itu ada 50 huruf. Not null artinya kita tidak boleh, artinya ini tidak boleh kosong, harus ada nama pasien ini. Lalu variabel karakter 100 untuk alamat pasien, karena alamat pasien itu biasanya lebih panjang daripada nama pasien, jadi kita kasih 100 di sini. Not null juga, jadi tidak boleh kosong. Koma untuk menambahkan kolom selanjutnya, jenis kelamin, kabel karakternya. Jadi di sini kita isi satu saja karena kita gunakan L atau P saja karakternya. Lalu untuk setiap komennya lalu tambahkan titik koma, jangan sampai lupa. Ini tandanya untuk mengakhiri sebuah sintak. Yang sebelumnya saya lupa jelaskan untuk yang rumah sakit tadi. Harus juga ada titik komanya. Untuk tabel dokter juga sama seperti yang tadi. Nama kolomnya, tipe datanya. Untuk yang dokter, primary key-nya ID dokter. Untuk administrator, untuk primary key-nya ID admin. Oke, kita coba buat kirim. Oke, berhasil, tidak ada error di sini kalau warna hijau semua. Sini juga sudah muncul administrator, dokter, dan pasien. Oke, lanjut. Kita akan buat entitas relasinya. Oke, di sini ada keterangan berdasarkan IRD yang diberikan terdapat 3 hubungan penting. Dokter dengan pasien, pasien dengan administrator, atau dengan relasinya pendaftaran, dokter administrator penugasan. Dokter dengan pasien ini mungkin bisa kita tambahkan diperiksa atau pemeriksaan. Oke, lanjut langkah 4.1 kita buat data kunjungan rekam periksa oleh dokter atau dokter pasien. Hubungan antara dokter dan pasien tadi relasinya. Kita buat entitas lagi. Dan di sini nanti juga akan saya jelaskan. Ini saya langsung gabung saja ya. Untuk mempersingkat, di sini juga ada pasien administrator. Hubungannya pendaftaran.
Lalu di sini ada yang terakhir, data penugasan koordinasi dokter administrator. Jadi sebuah penugasan dokter oleh admin. Oke, sudah selesai. Ini dia. Di sini juga kita tambahkan yang terbarunya Porigin key-nya. Untuk Porigin key-nya pada pasien dokter ini adalah ID dokter dan ID pasien. Oke, untuk yang ininya sama saja. Create table kolom-kolomnya ini kayak ID pasien untuk menambahkan ID pasien pada kolom ID dokter nanti dan pasien juga pasien dokter. Oh ya, ini lupa saya tambahkan Porigin key, ID pasien key. Reference ini induk dari kolom ini di pasien tadi, table pasien. On update cascade, on delete cascade, artinya ketika dihapus, jika pada induknya juga akan dihapus, ketika ditambahkan atau diupdate juga akan tertambah atau terupdate. Jadi dia akan saling terhubung dengan relasi yang ada ini. Sama dengan daftar, ini hubungan antara dokter dengan administrator, pasien dengan administrator, daftar, dokter admin, penugasan tadi. Oke, sama Porigin key-nya untuk ini bisa kita lihat di table juga. Di sini ada entitas dokter admin. Untuk primary care-nya ID data, Porigin key-nya ada ID admin, ID dokter. Administrator ini Porigin key-nya ada ID admin. Daftar ini untuk primary key-nya ID daftar. Lalu Porigin key-nya ID admin, ID patient. Untuk pasien-nya Porigin key-nya ada nama pasien. Bukan, yang pasien tidak ada di sini Porigin key. Di sini ada primary key, ID patient saja. Tidak ada Porigin key di sini. Lalu di sini ada Porigin key lagi, ID patient dan ID dokter. Lalu primary key-nya ID, nomor urutnya mungkin. Lalu dokter di sini primary key-nya ID dokter. Oke, untuk yang atribut-atribut ini, untuk kolom-kolom tambahannya yang bulat-bulat seperti ini. Ini dokter admin ke daftar nih banyak many to many to one, administrator dengan dokter many to one. Dasar ke daftar one to many, one to many, one to many. Jadi di sini yang banyak administrator dengan daftar karena pasiennya banyak. Biasanya mendaftar jadinya many one to many. Satu pasien melakukan pendaftaran jadi banyak. Oke, lanjut. Yang tadi untuk entitas tambahannya, relasinya. Oke, seharusnya ini sudah. Oke, berhasil. Seharusnya ini sudah selesai. Coba kita lihat. Oke, di sini ada 6 entitas sesuai dengan yang ada di tabel IRD-nya. Tabel diagramnya maksudnya. Ada dokter admin, ada pasien, ada dokter, ada administrator, daftar. Oke, lengkap ya. Dokter, pasien, daftar, administrator, dokter admin. Dengan atribut di dalamnya juga ada. Oke, kita refresh. Kita masuk ke desain. Ini kita susun. Kita susun dengan susunan seperti di panduannya.
Oke, di panduan ada disampaikan. Oke, seperti ini kita susunnya. Dokter admin. Lalu administrator. Mana nih administrator? Oh, di bawah. Oke, daftar di sini. Pusing dokter. Oke, sudah selesai. Jadi sudah selesai ya, sesuai dengan IRD-nya. Di sini juga ada garis-garis yang menandakan relasinya. Ini ada ID admin dengan admin di sini. Untuk progen G-nya primary key ke progen G. Ini juga dokter primary key-nya, lalu di sini ada progen G-nya ke sini. Jadi ini saling terhubung ya. Jadi ketika ada perubahan pada data ini juga akan berubah pada induknya. Saling terhubung mereka semuanya. Dari induknya berubah, maka ke progen G-nya juga akan berubah. Oke, lalu kita lanjut pengetesan. Sebenarnya ini sudah selesai. Tugasnya tadi bisa buat ke dalam basis data. Semua sudah selesai, tapi kita akan lakukan. Oh ya, kita akan melakukan pengisian datanya. DML insert. Oke, lanjut. Salah. Kita lakukan insert penambahan data. Isi data. Nanti kan saya jelaskan kembali. Data pasien. Data table untuk relasi. Aku ini untuk ganti untuk masing-masing. Oke. Di sini kita melakukan penambahan data insert into administrator. Jadi kepada tabel administrator kita tambahkan nilainya. Oh, ini harus sesuai juga urutannya, nama admin, waktu jaga di samping values nilainya Rina, si pagi. Jadi nama adminnya Rina, nanti masuk ke dalam nama admin si pagi masuk waktu jaga. Jangan sampai terbalik. Nah, ini isinya juga akan terbalik. Lalu akhirnya jangan lupa dengan titik koma. Sama yang insert untuk dokter juga sama, menambahkan ke dalam dokter, tabel dokter, pada kolom nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Saling berurutan, jadi harus berurutan. Sama saja. Nah, yang ini tadi dengan satu karakter saja, L atau P. Nama, alamat pasien, insert into daftar, ID pasien dengan ID admin. Tambahkan ini ketika pendaftaran, tambahkan ID-nya. Ini ID-nya cuma satu, ID yang nilainya simple, 11, 22.
31. Jadi di sini ada dua admin, admin 1 dan admin 2, tetapi ada 4 pasien. Jadinya 1, 2, 3, 4. Untuk dokter juga ada 2 di sini. Pasien dokter. Resep obatnya. Oke. Coba kita lihat. Maaf. Saya lupa untuk mengirimkannya. Kita kirimkan apakah ada error. Oke, berhasil di sini. Semuanya sudah benar. Apakah saya masih merekam? Oke. Masih merekamnya sudah 20 menit. Mohon maaf udah terlalu panjang. Oke, langsung saja kita ke pengujian Sortable. Oke, langsung kita masuk ke CMD saja. Kita mengujinya melakukan CMD. Ini dia. Kita bisa langsung melakukan masuk ke sini atau bisa juga langsung Windows R lalu masuk CMD, tapi harus lakukan perubahan direktorinya. Tapi kalau di sini kita sudah bisa langsung saja. Oke, MySQL minus Oke, kita sudah masuk ke MariaDB. Ini kita show database. Oke, di sini sudah muncul rumah sakit. Masking kita berhasilnya. Nah, kita gunakan use rumah sakit. Kita gunakan database rumah sakit. Masuk. Data cengit berarti berhasil di sini. Dan di sini juga ada rumah sakit. Di sini show table. Oke, ini dia table-table yang ada 6 entitas tadi yang sudah telah kita buat. Lalu kita bisa menggunakan fungsi select, join di sini. Join di sini fungsinya untuk untuk menggabungkan 2 kolom atau lebih. Intinya menggabungkan kolom lah join ini. Select. Ini untuk isi table master ya. Masing-masing saya pikir sudah tetap perlu, kita sudah bisa melihatnya juga. Di sini juga bisa, di sini juga bisa sih. Tapi kita langsung pengetesan ke join saja. Lihat hasilnya. Jadi ini menggabungkan table pasien dokter dan dokter. Oke, di sini fungsinya sebagai alias ya. Alias nama tabelnya, tabel yang induknya. Di sini pasien sebagai P, pasien dokter sebagai PD di sini dijelaskan. Oke, jadi sintaksnya ini tidak membaca dari atas ke bawah seperti bahasa pemrograman C, Java atau PHP yang lain. Dia pembacanya berdasarkan prompt dulu. Kalau tidak salah dari prompt dulu dia berbeda. Jadi walaupun di bawah di sini sudah terdeklarasi, jadi dia sudah mengerti di atas ini. Select ini urutannya seingat saya itu di terakhir. Jadi dia dari prompt join atau select ada tingkatan urutannya, yang mana yang dieksekusi lebih dulu, tidak berdasarkan dari paling atas atau yang paling bawah. Oke, kita coba. Harusnya berhasil ya, tidak ada terjadi. Saya sudah mencobanya. Oke, di sini sudah terjoinkan nama pasien Joko Amira Barki Dayat. Sini kita menghubungkan table
pasien, dokter, dokter, pasien, pasien, dokter, dan dokter. Waktu periksanya di sini kita menggunakan date time, jadi ada menit, detik, dan jamnya. Kalau date saya ada tanggal saja. Lalu di sini ada resepnya paracetamol 3 kali 1, dokter Budi, dokter Sali, gitu. Jika ada pasiennya ada 4 dan dokternya ada 2. Sesuai data yang kita masukkan tadi 11,2. Jika mengubahnya bisa saja diubah dari sini. Nah, dari sini, dari tabulasi juga bisa. Sini juga bisa. Atau langsung di SQL-nya atau PHP MyAdmin tadi juga bisa. Oke, sudah, kita coba apa lagi ya. Oh, ini con. Ini fungsinya untuk menghitung jumlah tabel. Aduh, where alamat like ini. Oh, ini. Kita coba saja. Order by ID descending. Dari besar ke bawah, ini artinya ini mengurutkan, ini menemukan berdasarkan kata kuncinya ini. Banjir, oh ini anti typo. Kon ini untuk menghitungnya. Oke, kita coba saja. Nah, di sini yang pertama kon tadi menghitung total pasien ada berapa. Select kon pasien as total pasien from pasien. Namanya kolom pasien dari tabel pasien. Lalu di sini select from where, di mana alamat pasien, seperti Banjarmas. Oh, ini salah tadi, itu yang saya bilang. Kita coba hapus saja. Harusnya Banjar saja. Seharusnya ketemu namanya di sini Dayat. Saya sudah masukkan datanya. Oke, ini betul ya namanya Dayat. Di ID pasiennya terakhiran. Nah, ini diurutkan dari yang terakhir, descending. Karena kita perintah tadi order by. Oke, mungkin ini sudah terlalu panjang. 27 menit sudah sangat terlalu panjang bagi saya juga. Oke, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maafnya jika banyak kurangnya dan hilapnya dan salah perkataan, karena saya juga di sini masih belajar. Jadi mohon dimaafkan. Saya juga merasa sangat banyak kurangnya. Terima kasih banyak untuk Ibu Dewi yang telah mengajarkannya melalui web juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.